Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tanpa kita terasa kita sudah berada di hari keempat. Maka perlu untuk selalu diingat, selalu disadari bahwa kamu berada di waktu yang sangat Allah istimewakan. Allah sebutkan itu dalam Quranul Karim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan. Demikian dalam kitabullah. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, 4 darinya bulan-bulan haram, maka jangan kalian dolimi diri kalian padanya. 4 darinya bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah katakan jangan kalian dolimi diri kalian padanya. Artinya jangan kalian berbuat maksiat, jangan kalian melakukan kejelekan, dosa, karena seperti kata Qatadah, sebagaimana pahala di situ dilipat gandakan oleh Allah, dosa pun enggak sama nilainya dengan dosa yang dilakukan di waktu lain. Lebih besar dosanya, kualitas dosa itu menjadi lebih besar kejelekannya karena dilakukan di waktu yang Allah agungkan. Begitu agungnya 10 pertama Dzulhijjah ini, hingga Allah sendiri bersumpah dengannya, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, yaitu malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Sebagiannya pun Allah bersumpah dengannya, wasyaf'i wal watr, demi yang genap demi yang ganjil. Yang genap yaumun nahar 10 Dzulhijjah, yang ganjil 9 Dzulhijjah yaum Arafah. Sebagaimana Ibnu Abbas dan Ikrimah sebutkan, Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali karena keagungannya. Pasti itu sesuatu yang besar di sisi Allah, agung sangat, sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah sebut dalam kitabnya. Di dalam hadis pun banyak Rasulullah SAW mengingatkan tentang keutamaan ini, antara lain di Bazzar dan juga Ibnu Hibban. Beliau katakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, seafdal-afdalnya hari di dunia ini 10 pertama Dzulhijjah. Paling afdal di sisi Allah, dan Allah yang kehendaki, Allah yang pilih, Allah yang istimewakan dari yang lainnya, Allah yang kehendaki untuk lakukan semua itu. Maka mereka tanya ke Rasulullah, wala mithluhun fisabilillah, tidak pula hari-hari yang sama fisabilillah, tidak menyamai keutamaannya. Yani kalau orang di 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah beramal saleh, zikir, baca Quran, puasa, sholat sunnah, dengan 10 hari yang sama, mungkin misalnya di bulan Safar, Rabiul Awal atau yang lain, 10 hari dia berjihad fisabilillah, nyawa, kematian taruhannya. Rasul katakan wala mithluhun fisabilillah, bahkan hari-hari yang sama pun di luar itu tidak bisa menyamai keutamaannya. Illa rajul affara wajhahu bitturab, kecuali orang yang mati terbunuh fisabilillah tersebut. Itu pun kalau ikhlas niatnya untuk Allah, li'ala kalimatillah. Kamu lihat itu, kamu ingat, afdal ayyamid dunya, dan itu hanya sekali setahun lewat, dan hanya 10 hari, enggak lama, enggak banyak. Kalau itu 10 pertama,
Bahkan Rasulullah juga sebutkan itu ada hari Arafah di situ 9 Dzulhijjah, termasuk 10 pertama ini. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madhiya wa mustaqbalah. Puasa sehari Arafah menghapus 2 tahun karena keagungan hari. Allah ampuni setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang, bahkan kamu belum melakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agungnya hari itu. Wa ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Enggak ada hari, Rasulullah sebutkan, Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak dari hari Arafah. Artinya di hari Arafah itu terbanyaknya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Allah jamin enggak akan dia diazab di neraka. Allah merdekakan. Makanya di riwayat-riwayat disebutkan tidak pernah syaitan terlihat sangat gusar, sangat sedih, sangat jengkel, sangat gahar, sangat hawas seperti di hari Arafah. Di Arafah itu setan paling sedih, paling mangkelnya, paling marahnya, karena dia melihat betapa banyak Allah bebaskan mereka, hamba-hambanya dari neraka, sementara dia min ahlin nar. Betapa besar kemurahan Allah kepada hambanya. Dan Allah turun ke langit dunia di hari itu, membanggakan di hadapan para malaikatnya mereka yang wukuf di Arafah. Di hari itu pula ada 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr, Idul Adha. Rasulullah sebutkan a'zamul ayyam indallah Yaumun Nahr, thumma Yaumul Qar. Hari yang paling azim, paling agung di sisi Allah, hari sesembelihan itu 10 Dzulhijjah. A'zam, paling agungnya Rasulullah sebutkan. Lalu diikuti oleh Yaumul Qar, hari mereka menetap di Mina jamaah haji mulai tanggal 11. Hari paling agung di sisi Allah. Kamu lewati, kita semua sedang berada padanya. Fadhail dan terghib semacam ini harus diingat agar enggak kamu samakan dengan hari-hari yang lain. Di Bukhari Muslim, di Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan ma min amalin ma amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallah min hadhil ashr. Ibnu Adam tidaklah beramal dengan suatu amalan yang lebih Allah cintai dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Kamu sadari amalanmu, ingat-ingat itu, paling Allah cintai ketika kamu amalkan di 10 pertama ini. Paling dicintai oleh Maulak, oleh Rabbul Alamin. Enggak sama dengan waktu lain. Paling Allah cintai. Makanya sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad pun tidak bisa menyamainya. Kalau walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad pun enggak bisa menyamainya. Illa rajul kharaja bi nafsi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali yang keluar dengan semua hartanya, dia infakkan fi sabilillah. Nyawa, jiwa raganya, dan dia tidak kembali dengan apapun. Artinya dia terbunuh fisabilillah dan hartanya dia berikan di jalan Allah. Sebelum mencapai itu jihadmu gak akan bisa menyamai amalan apapun yang kamu lakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Kata Ibnu Rajab, semula amalan itu mungkin rendah fadilahnya dibanding yang lain. Amalan tentu bertingkat-tingkat, kita tahu. Zikir, tilawah Quran, sholat sunnah, puasa sunnah. Kalau kamu bandingkan dengan jihad, ya jauh keutamaannya. Jihad puncak bangunan Islam. Tapi ketika keutamaan waktu berada padanya, syarafuz zaman, zikir yang semula rendah dibanding jihad mengalahkan jihad fisabilillah. Kamu puasa sunnah yang semula itu di bawah jihad, sekarang mengalahkan jihad fisabilillah. Karena kamu berada di waktu yang Allah muliakan. Begitu amalan soleh yang lain.
paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'id bin Jubair, perawi hadis, dan dia tentu paling tahu makna hadis yang meriwayatkan. Maka jangan kamu padamkan apimu di malam-malam itu. Orang Arab dulu ma'ruf dengan kesederhanaannya, belum ada lampu. Penerang itu kalau malam ya lampu, lentera itu. Rasulullah perintahkan sebelum tidur matikan lampumu, apimu. Kata Sa'id, jangan kamu matikan, artinya kamu jangan tidur. Bangun malam itu, manfaatkan. Ya perbanyak kamu sholat malam, kamu baca Quran, kamu zikir, apa saja. Perbanyak ibadahmu. Dan Allah bersumpah, bukan main-main, bukan sesuatu yang gampang. Walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Jangan padamkan apimu, jangan padamkan lampumu. Bangunkan malam-malam itu, makmurkan dengan ibadah. Lalu kata perawi, Sa'id bin Jubair sendiri, kalau memasuki 10 pertama Dzulhijjah, beliau bersemangat, bersungguh-sungguh memperbanyak ibadahnya, hampir-hampir nggak bisa ditiru. Orang mungkin akan berkata, waduh kalau seperti Sa'id bin Jubair, nggak mampu aku, nggak bisa aku. Hampir-hampir orang akan berkata begitu. Karena luar biasanya beliau memanfaatkan waktu, memperbanyak amal ibadahnya. Dan mereka qudwah, toladan bagi kita. Kalau bukan mereka, siapa yang kita toladani? Sayyid Tabi'in, murid besar Ibnu Abbas rahmatullahi alaih. Di Musnad Imam Ahmad ada tambahan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wa dzikrillah. Karena itu hari yang paling Allah cintai amal solehmu, perbanyak olehmu di situ ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikrullah. Dan Allah sendiri sebutkan dalam ayat, wa yadhkuruna asmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka banyak berzikir, mengagungkan nama Allah di hari-hari yang maklum. Hari-hari yang maklum 10 pertama Dzulhijjah. Berapa kali Allah sebut di dalam ayat? Itu yang Allah sumpah, itu yang Allah sebut. Perbanyak zikirmu. Amalan yang ringan, bukan berat. Sambil kamu jalan, sambil kamu beraktivitas, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Perbanyak zikirmu. Itu yang dicontohkan pula oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar. Mereka masuk pasar, mereka berzikir. Umar di tendanya berzikir, bertakbir. Sehingga kota itu gemuruh dengan takbir mereka. Rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Ini hari-hari ini. Hari yang paling Allah cintai amal soleh padanya. Mutlak. Perhatikan hadis. Tiada amalan Bani Adam yang lebih Allah cintai dari 10 pertama ini. Mungkin terdengar asing atau aneh. Aneh mungkin bagi orang yang awam, gak ngerti ilmu. Bagi talibul ilm, biasa hal itu. Dia faham hadis Rasulnya. Maka kamu bersedekah di hari-hari ini, 10 pertama Dzulhijjah, lebih afdal dari sedekahmu di 10 terakhir Ramadan. Lebih Allah cintai. Hadis mutlak mengatakan, lebih paling Allah cintai amalanmu di 10 pertama ini. Kamu sholat sunnah di 10 pertama ini, lebih Allah cintai dari sholat sunnahmu di 10 terakhir Ramadan. Ironisnya, anehnya, di 10 terakhir orang semangat. Ya bagus, pantas mereka semangat di situ 10 terakhir Ramadan. Tapi yang menjadi masalah, di 10 pertama cuek. Seperti seakan itu hari-hari biasa, gak ada istimewanya. Gak ada lebihnya amal ibadah dia dibanding yang lain. Gak dia manfaatkan. Gak ada semangatnya. Di waktu orang-orang soleh, di waktu salah menggunakan sedemikian rupa ibadah, taat, amal soleh yang luar biasa, waktu teragung paling Allah cintai, bertambah kebaikannya. Sementara yang lain, beberapa orang
bertambah naudzubillah kejelekannya. Semakin dia tonjolkan keburukannya, tambah maksiatnya. Banyak waktunya yang terbuang sia-sia. La dzikir, wala tilawah Quran, wala shalah, wala siyam. Wala. Lalu apa bedanya kamu yang menuntut ilmu dengan juhala dan orang awam di sana? Amalkan ilmumu. Kata Waki' bin Jarrah rahimahullah, imam atau Sufyan Ats-Tsauri, ketika beliau dicela oleh orang, walaupun babnya lain, cuman ibrahnya kita ambil, beliau diam, nggak membalas, nggak ngelayani orang itu. Ketika ditanya, kenapa engkau nggak membalas, kenapa kamu diam, beliau katakan, idzan falimadza natlubul ilm. Kalau enggak demikian, buat apa kita menuntut ilmu? Lah sama dengan orang jahil. Kalau kita ngelayani, kalau kita balas, apa bedanya kita dengan orang jahil, orang awam? Sama. Maka ini pun demikian. Kalau kamu enggak semangat, siapa yang semangat kalau bukan thalibul ilm? Kalau kamu enggak bertambah ibadahmu, siapa yang mau bertambah ibadahnya? Yang paling berhak antum. Betul-betul, dan itu tanda kejujuran imanmu. Kamu manfaatkan waktu-waktu yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan. Jiddu wajtahidu. Tambahlah semangatmu, cambuk dirimu. Hari-hari yang enggak lama, ini sudah hampir lewat 4 hari keempat ini. Sisa 6 hari ke depan. Enggak kamu rasa? Cepat sekali hari demi hari lewat. Apa yang bisa kita lakukan? Itu bekal kita untuk kubur kita kelak. Enggak tahu masing-masing kapan mati ajalnya. Itu bekalmu untuk akhiratmu menghadap Allah SWT. Bersemangatlah ya talabatal ilm wa ya tullabal ilm, jiddu wajtahidu fi shalah, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, qiyamul lail. Apa yang bisa kamu lakukan? Tilawatul Quran, katsiru. Banyak-banyak kamu baca Quran. Zikir, utamanya takbir di hari-hari ini. Zikir mutlak. Dari awal Dzulhijjah disyariatkan. Mana banyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maka semangat ini yang banyak hilang. Serius dan sungguh-sungguh, betul-betul lewat waktu istimewa ini dia manfaatkan. Tidak sama seperti hari-hari yang lain. Kamu jihad fisabilillah, perang di medan perang sana, ada perang misalnya, kamu ikut di sana 10 hari misalnya, kamu bisa ikut perang di situ. Dengan yang membaca Quran 10 hari di 10 pertama Dzulhijjah, lebih Allah cintai yang baca Quran di 10 pertama Dzulhijjah. Lebih afdal di sisi Allah. Gak iri kamu, gak tergugah semangatmu, memperbanyak ibadah, ta'ah. Fa barakallahu fikum, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.